Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Semua yang saya hormati bil khusus kepada Ketua DKM Marjuni dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga yang berkenan menyisihkan waktu, menginfakkan tenaga, dan mencurahkan segenap perhatian demi kemakmuran masjid, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Juga yang sama-sama kita hormati Kang Ustadz Nur Jamaluddin yang baru saja ngimamin sholat isya. Kita doakan juga beliau semoga sehat walafiat, panjang umur. Para sepuh yang hadir di sini, alhamdulillah ada Mbah Fadil. Ada ya? Pulang. Tadi ketemu alhamdulillah. Ada Kang Ustadz Jilani. Ada Pak RW kita, Bapak Agus Komarudin. Dan bapak-bapak semuanya, ada Ketua DKM Musola Al-Hikmah, Mas Bejo. Semuanya yang hadir di sini tentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah malam ini dengan rahmat dan inayah Allah, dengan taufik dan hidayah Allah yang pasti tidak akan lepas dari kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahim di majlis ilmu di waktu yang biasanya ba'da maghrib. Malam ini Allah takdirkan malam isya, habis isya. Ya ini memang takdir Allah, sudah begitu, sudah diatur. Mau ngomong apa saya? Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji. Kita sudah ada di penghujung bulan apa ini? Hafid, bulan Hafid, Dzulqa'dah. Mungkin di penghujung ini. Enggak tahu berapa hari lagi, saya enggak tahu. Berarti mau masuk Dzulhijjah. Panjang umur ketemu Muharram. Berturut-turut
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena memang kalau bulan apit kata orang Jawa, Dzulqa'dah itu jarang dibahas. Dzulhijjah ya ketemunya ya nanti ibadah korbannya. Nah, ketemu bulan yang dimuliakan pembahasan itu ya Muharram. Padahal tiga-tiganya ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ketemunya nanti Rajab, itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ta'lim kita ini bagian dari kegiatan yang kemudian kita mengisi dengan aktivitas kebaikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita malam ini ta'lim juga mudah-mudahan ta'lim kita ini menjadi bagian bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Gak tahu ta'lim apa bukan inilah. Ngobrol habis Isya gitu aja lah. Awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan asbab suratul Fatihah. Suaranya kedengar di dalam, Pak? Dalam ya? Jelas. Kita semuanya Allah anugerahkan mudah dan gampang dalam segala urusan. Baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Allah juga anugerahkan kepada kita anak cucu yang soleh dan solihah. Dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi adh-dhahirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon ziyadah doa juga bacaan Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah berada di tanah suci atau mungkin masih nunggu keberangkatan. Mudah-mudahan sahabat, saudara, keluarga mungkin ada, Allah anugerahkan mereka kemudahan, kelancaran, kesehatan dari A sampai Z, bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian mereka bisa kembali pulang ke tanah air dengan menyandang haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Dan Fatihah ini ngiras-ngirus kita mohon juga kepada Allah untuk guru daripada anak-anak kita, ya guru kita lah, guru TPQ. Saya dengar istrinya daripada Kang Ustadz Heri, nggak tahu namanya siapa, Ibu Ustadzah Nur Hidayah, yang saat ini beliau kurang maksimal kesehatannya karena beliau ini memang orang yang tentu sangat kita harapkan kesehatannya, aktivitasnya, karena memang beliau, ya saya dengar lah, saya juga langsung melihat guru daripada putra-putri kita. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab, dengan wasilah, dengan karomah, dengan mukjizat suratul Fatihah, Allah segera angkat penyakit beliau dan segera Allah anugerahkan kesembuhan, segar, sehat kembali dan bisa kembali beraktivitas. Ala hadhihi niyyah bi niyyati syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jam 8 kelar lah insyaallah. Belum nyampe jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-hikmatus sabi'atu wal isruna. Ini pernah saya baca, tapi nggak apa-apa saya ulang lah. Ketemunya pas buka inilah. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mala utawi ngligeraken awakmu. Ada yang memaknai utawi ngende-ngendene awakmu al-a'mala nggone nglakoni pirang-pirang amal ala wujudil faraghi netrepi atau nonggoni anane tinemune waktu kang luang iku min ru'unatin nafsi bagian saking kumprunge jiwa. Ihalatukal a'mala menunda-nundanya kita semua. Jadi bahasa kamu kita ganti untuk kita. Jadi kalau saya maknain kamu kesannya kayak apalah gitu. Pokoknya untuk kita semuanya. Nunda-nundanya diri kita semua untuk berbuat kebaikan, amal. Itu yang sering kita alami. Saya ulangi. Menunda-nundanya dirimu, maksudnya kita, untuk melakukan aktivitas kebaikan, entah mendidik anak, entah mengajar lingkungan jamaah, entah mengayomi rakyatnya dalam tataran lingkungan. Nah itu kelihatan yang sifatnya fisik, sosial kemasyarakatan, mungkin yang sifatnya intensitas termasuk kualitas dan kuantitas ibadah ya kayak menunda-nunda jamaah, nanti ngaji, entar silaturahim, kapan-kapan dan seterusnya. Karena nunggu waktu yang luang. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, kata beliau, itu tanda-tandanya jiwa yang bodoh. Bahkan maknanya ru'unah itu bukan bodoh, bukan. Tapi kumprung. Kumprung bahasa Indonesia apa? Pokoknya di atas bodoh lah peringkatnya. P2N, dungu, azan mah kedengeran, sampai komat kedengeran. Padahal lagi nggak ngapa-ngapain, lewat. Asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Umpama ada yang mungkin miksa sama maghrib, ada yang maghrib sama subuh, ya lumayan lah. Ini mah 5 waktu, buru-buru full, kadang-kadang sama sekali. Masih lumayan, masih mau sholat, mungkin berjamaah di rumah bareng keluarga. Alhamdulillah. Ada yang sendirian, karena memang istrinya juga kadang-kadang ya nggak ada. Kadang arisan, kadang ya namanya perempuan kan yang masih usia produktif malah lagi berhalangan. Sholatnya sendirian.
sudah sendirian, akhir waktu bahkan mepet, kok dia merasa sudah di titik aman dan nyaman. Alasannya sibuk. Ntar saya mah masih muda. Ntar kalau sudah 60 tahun baru saya berjamaah ke Masjid As-Salam Al-Jami'-nya lebih istiqomah. Nanti nunggu 65-70. Ini baru ngomongin sholat, belum ngomongin ngaji, belum ngomongin kerja bakti di lingkungan, belum ngomongin silaturahim, belum ngomongin yang lainnya. Hal ihwal terkait kebaikan, hal ihwal terkait amal soleh ditunda karena alasannya nanti kalau kesempatannya kosong, luas. Kalau punya waktu yang luang baru saya mau action. Nah, yang model begini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk tanda-tanda orang yang jiwanya goncang, bodoh, kumprung. Tapi kita pengen baca sarahnya supaya lebih pas lah. Sarahnya satu di antara sarah kitab Al-Hikam yang biasa dibaca di pondok itu ya kalau enggak pinggir ya tengahnya. Nah ini pinggirnya tapi termasuk sarah. Al-Imam Asy-Syarqawi. Qala al-Imam Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi rahimahullah taala rahmatan wasi'atan memberikan penjelasan dengan kata-kata beliau begini. Idza kanal muridu mustaghilan bihalin min ahwali dunyahu. Apabila seorang murid, anggap yang hadir di sini rata-rata murid. Murid itu termasuk saya. Murid itu orang yang berkeinginan, orang yang berkehendak, terus berusaha dekat dengan Allah. Murid. Kalau ditanya, kira-kira kita ini pengen gak dekat dengan Allah? Kalau jawabnya pengen, berarti murid. Gitu aja. Nah, ketika seorang murid dalam kesehariannya mustaghilan, ketungkul, mustaghilan, sibuk, ngumumin mah sregep. Kalau ngumumin, pas giliran ngaji gak ada, karena sibuk. Tenang wae, tenang. Kalau ngumumin, paling nomor paling top lah, paling duluan. Jadi kalau ngaji, tapi lumayan dapat pahala ngumumin. Iya gitu. Nah kita ini kadang ya seringnya begitu. Ya terutama tukang pidato lah, tukang ceramah. Bisa ngomong, orang bisa ngelakoni. GG kan pada baik. Gue maksudnya kayak gitu. Karena alasannya nunggu nanti waktu luang. Bisa anak kepada orang tua, saya hormat sama orang tuanya kalau orang tua saya sudah jompo. Baru saya mau ngabdi total. Ntar saya ngurusin anaknya kalau sudah masuk SMA. Sekarang mah masih bocah, masih SD, masih SMP. Biarin gelandang gak apa-apa, pengennya apa saya penuhi. Nanti kalau sudah SMA, saya akan fokus mulai memperkenalkan dia urusan agama. Nanti SMA. Ini ntar saya korbannya kalau ini nih. Paham maksudnya Pak ya? Ntar sok. Ntar saya bayar utangnya. Ntar saya sholat berjamaahnya. Ntar saya ngajinya. Ntar saya ngurus orang tua, hormat. Ntar saya ngurus anaknya. Ntar saya silaturahimnya. Ntar saya mau kumpul dengan tetangga dalam rangka bekerja bakti apa-apalah. Ini Pak. Ntar saya ikut memakmurkan masjidnya. Kalau sudah ketemu waktu luang.
Gak tahu waktu luang tuh kayak apa, gak ngerti juga. Wong semuanya, jangankan yang kerja, yang punya tugas, jadi pejabat, jadi tukang apa, yang nganggur aja sibuk tidur. Ah ini Pak, sibuk. Nah, seperti itu kan menjadi bagian dari kenyataan yang tidak bisa ditepis dari pikiran kita. Nggak bisa kita mungkir itu. Semuanya. Entar. Nanti wa kana dzalika yamna'uhu minal a'malil lati yutawassalu biha ila hadrati maulahu. Wa kana dzalika, keberadaan hal ihwal tadi yang menyibukkan kita tadi sehingga mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Gara-gara bocah, alasannya nih nggak bisa ngaji. Gara-gara istri nggak bisa ngaji. Sama istri gara-gara suami nggak bisa ngaji. Ini masih kelihatan agak bisa Pak, logikanya masih bisa diterima. Anak rewel, nggak ada yang ngomong. Saya mau sholat berjamaah juga susah. Kalau ditinggalin gimana? Kayaknya masih bisa diterima kayaknya. Meskipun sebenarnya bisa gantian sama istrinya. Atau kakak bisa ngomong adiknya. Atau dibawa ke masjid. Bagaimana caranya? Umpama masih kelihatan logikanya masih bisa diterima. Ini mah yang antara kayaknya sayang ini. Ada timnas. Nah. Ini sampai ngaji diliburin. Kan gitu. Ini kan kenyataan Pak. Padahal mainnya kalah juga. Ngaji malibur tetap kalah juga kan. Entar ah. Nah, sampai dikalahkan itu. Sampai kita saking sibuknya kita sanggup meninggalkan amalan yang amalan tersebut sebenarnya bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dah. Lanjut. Sampai umpama tukang syuting sampai ngomong begini nih. Idza tafarragtu amiltu. Kalau saya punya waktu luang, aku mau ngamal. Kalau saya libur, cuti, baru saya mau adzan. Mau ngimam. Di Nawala ini kan potongannya kalau nggak ada Kang Ustadz Jamal, mungkin yang lainnya. Kebetulan adanya tukang syuting. Habis adzan melintir-melintir dia. Iya, toaf. Nunggu komat. Iya, saya ngelihat dari jauh. Iya nggak beda sama saya, begitulah sama aja. Banget. Sampai berani ngomong begitu. Kalau aku punya waktu luang, baru aku mau ngamal. Entar kalau sudah banyak duitnya, baru mau kurban. Padahal panitia sudah ngumumin sejak lama. Bahkan ada yang sistemnya arisan. Kan begitu. Boleh dicicil, tapi nunggu. Kalau punya waktu, luang dan duit banyak. Sudah banyak, saya mendingan buat jalan-jalan. Mendingan buat rihlah. Mendingan buat. Itu Pak, itu tuh kita itu. Enggak orang kaya, enggak orang miskin. Nanti saya sedekahnya nunggu kalau saya duitnya banyak, kalau saya gajinya naik. Sudah naik, sudah banyak kelihatan. Bapak punya duit 10.000. Ngasih jajan 5.000. Berat gak Pak? Berat, enggak berat. 10.000 ada orang lewat atau anak nangis dari pagi 5.000. Enggak berat lah. Padahal cuma ngantongin duit 10.000.
Ini cerita di kantong Pak, cerita di kantong. Sebab sekarang orang sekarang ini di kantong kadang nggak ada duit Pak, adanya ATM kan, adanya kartu. Bedal ATM nggak bisa dibuat beli nasi uduk, nggak bisa buat beli gorengan, nggak bisa itu. Nah, sekarang duitnya ya paling 10, gede-gedenya 50 lah. Nah, sampai punya 20 diminta 10 masih Pak. Mentok sampai punya 25, 200 50 lah. Diminta 25 kayaknya masih belum berat. Padahal 50% itu. Ini belum ngomongin di rumah, di bawah bantal, deposit. Enggak ngomongin. Di kantong doang. Coba bayangin. Kalau Bapak di kantong ngantongin 1 juta lah. Di kantong. Ada temen yang perlu, saking perlunya sampai nangis lah. Berani nggak ngasih 1,5 juta. Ngasih 1,5 juta. Tadi 10.000, 5.000. 20, 10. 50, 25. Cepet 50. Saya yakin 50 itu kalau lihat temennya atau anak tangganya lah. Ini makan di rumah mah nggak dihitung ini mah. Kontrakan yang berpintu-pintu nggak dihitung nggak. Mobil, motor, aset yang lain nggak saya hitung. Yang di kantong doang. Cepet masih plong rasanya ngasih 50. Ayo mulai 1 juta dah. Masih berani bilang plong ngasih 500. Berarti sebenarnya sedekah itu bukan domainnya orang kaya, bukan. Bukan cuma melulu milik orang kaya, orang miskin juga sangat punya potensi. Nyatanya 50% kok. Si miskin bisa 50%. Si kaya berat Pak. Ini Pak yang dimaksud. Jangan nunggu kesempatan. Kita anggaplah punya duitnya berapa ya sudah. Saya nggak punya duit tenaga. Saya nggak punya tenaga. Barangkali pikirannya. Saya sudah nggak punya apa-apa. Tenaga nggak punya duit orang. Pikiran cerdas ya. Udah makin tua makin gak cerdas. Doa lah minimal. Jangan pelit-pelit amat. Ini kan yang dimaksudkan manfaatkan kesempatan. Jangan nunggu nanti. Ternyata makin kaya makin berat. Makin berat. Kenyataan lah. Gitu. Bawaannya seperti itu. Tabiat manusia seperti itu. Lanjut. Dipikir ketika kita nunggu waktu luang itu kita akan nemu. Kita akan mendapatkan. Kita merasa yakin bahwa kita itu akan menemukan waktu yang menurut kita ideal, yang pas. Supaya kita bisa total ngamalnya. Dipikir begitu. Padahal di sini waqad la yajidu mahlatan. Terkadang malah nggak ketemu. Nunggu waktu yang dalam mindset pikiran kita ini, nanti nih kayaknya minggu depan bisa nih. Enggak lah. Depannya dah. Enggak lagi. Bulan depan dah. Enggak ternyata. Makin ke sana makin numpuk. Umpama dagang makin laris. Umpama jadi apa, makin tambah kerjaannya. Nah, bal yahtatifuhul mautu qabla dzali. Kalau di sini serem. Alih-alih kesempatan itu kita dapat, ternyata usia yang saat ini ada di raga nyawa ini bersarang di badan. Kita nggak ngerti kapan akan dicabut nyawa kita. Bal yahtatifuhul maut. Bahkan boleh jadi kita ini direnggut oleh malaikat maut. Yahtatifuhu itu pokoknya kira-kira begitulah. Qabla dzalik, sebelum kesempatan itu datang. Makanya ya mumpung tenaga masih ada, mata masih melek, kuping masih dengar walaupun remeng-remeng lah. Udah mulai ini, pikiran ya sudah walaupun nggak begitu cerdas lah. Ya sudah manfaatin sebisa mungkin. Jadi apa kita? Enggak jadi masalah. Seberapa banyak enggak jadi masalah. Apa yang bisa kita? Apa sih namanya? Berikan demi kemaslahatan agar kita sampai ke titik ya mudah-mudahan ya minimal menuju khairun nas anfa'hum linnas.
Yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan nunggu nanti-nanti. Takutnya begitu tuh. Boro-boro dapat, yang ada kita selesai riwayatnya di dunia. Atau belum mati. Kalau tadi kan ngomongnya mati. Kasar banget ngomongnya. Tadi kan nyawa direnggut alias ajal. Belum ternyata. Nggak mati-mati. Umpamanya panjang umur. Ternyata yazdadu sughluhu. Kesibukannya tambah. Kesibukannya tambah. Lagi sibuk, ntar nunggu pensiun. Udah pensiun karena dirancang dari awal, saya selesai di sini harus punya ini, melanjutkan usaha. Usahanya ketemu rupanya, makin sibuk. Au yazdadu sughluhu. Makin tambah ternyata kesibukan. Kesibukan dunia makin tambah. Awas jangan salah paham. Di sini tidak sedang ngajarin kita agar tidak dagang, agar berhenti kerja, agar tidak berbisnis. Bukan begitu, bukan. Ini lagi ngomongin kesibukan sehingga saking sibuknya mengalahkan, nunggu kesempatan mengalahkan kebutuhan kita yang sesungguhnya, butuh dekat dengan Allah. Caranya ya takwa. Nah, bahasa takwa berarti ini bagian dari akhlak kepada Allah. Ya tingkatkan ketaatan, akhlak kepada sesama, ya harus penuhi hak-haknya. Hak sesama. Ternyata sibuk, makin sibuk. Emang bisa makin sibuk? Gampang, kata Syekh Asy-Syarqawi gambarannya, li'anna asghalad dunya yatada'a ba'duha ila ba'din. Karena memang kesibukan dunia itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Enggak bisa. Saya beli mobil, cukup? Ya enggak dong. Apalagi mobilnya mobil mahal. Perlu aksesoris lah. Cukup? Ya enggak, kan buat dipakai. Dan pakai berarti bensinnya, mungkin ya bahan bakarnya juga yang bagus. Cukup? Ya enggak, kan pengen bahagiain keluarga. Berarti perlu servis dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru contoh mobil tuh, belum yang lainnya. Ya cari-cari contoh sendirilah. Kesibukan dunia itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Saya beli motor, emang mau dipajang motor, ngapain? Apapun, ketika itu kesibukan dunia, maka satu dengan yang lainnya saling terkait. Boleh nggak sih begitu? Ya sangat boleh, bahkan harus. Ketika kesibukan itu bernilai akhirat, kan menjadi bagus. Menjadi baik. Ini kan dunia ini. Nyekolahin bocah. Bagaimana cara kita bisa membantu duafa, fuqara, masakin? Itu kan nggak akan lepas dari dunia. Maksudnya kesibukan yang membuat kita jauh kepada Allah yang dimaksud di sini. Selama kesibukan itu ternyata tidak membuat jauh diri kita kepada Allah, ya memang kita ini sibuk kok. Kita kan memang hidup di dunia, ya harus bergelut dengan dunia. Nggak bisa gitu. Nggak bisa menghindar dari urusan dunia. Tapi jangan kemudian terlena dengan kesibukan sehingga kita sudah gak pernah lagi mau berjamaah, gak pernah lagi mau ngaji, gak pernah lagi mau silaturahim. Terus. Dah, ingat kesibukan dunia satu dengan yang lainnya saling terkait. Umpama dilanjutkan. Walau furidu annahu tafarragha minha. Lau furido lamun den paringi. Maknanya kira-kira begitu. Walau furido apabila dipenuhi, diberi. Annahu tafarragha minha. Umpama kita diberi waktu luang. Ulangi. Waktu sedikit, duit nunggu banyak. Waktu masih anggaplah karyawan kelas rendahan, kira-kira apa nggak ngerti saya. Nunggu ntar kalau sudah meningkat di posisi tertentu.
Kalau jadi jabatannya nunggu ntar. Kalau lagi muda nunggu ntar tua. Saya mah belum mau ngajar tuh karena saya masih sibuk. Saya nanti ngajarnya kalau saya sudah mapan ekonominya. Mapan kagak ngajar orang. Banyak yang punya pikiran begitu juga supaya saya jangan toma. Kalau saya kaya makan saya enak ngajar juga, nggak ngarep-ngarep dikasih. Ntar ngajarnya nunggu kaya, nunggu mapan. Wah ya dia sibuk. Udah mapan masih sibuk nunggu ntar. Kapan? Ya tidak sedikit juga, ada yang begitu juga. Sudah begitu ngelihat ujung-ujungnya ya buru-buru memberikan ilmunya, yang ada juga dia jauh tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah itu seperti itu. Lanjut. Kalaulah umpama kita yang sudah disibukkan sehingga jauh dari aturan tadi, dari Allah tadi, dikasih waktu luang, kita qad yatabaddalu azmuhu, keinginannya berubah. Ya namanya nanti udah tua dengkulnya linu, matanya disambung, kupingnya budeg, nggak cerdas lagi. Nah ngaji juga saya nggak nyangkut apa-apa. Waktu muda nunggu tua, sudah tua. Waktu susah nunggu kaya, sudah kaya. Ini nih Pak. Waktu sedikit nunggu banyak, sudah banyak. Itu seperti itu. Akan berubah. Dan itu boleh jadi. Meskipun ini bukan harga mati, enggak. Makanya isyarahnya itu pakai qad yang nempel pada fi'il mudhari'. Terkadang berubah kepengennya tuh. Ini sedikit pintar kalau sudah 3 juta, masuk 3 juta. Sayang ntar sekalian kalau 5 juta. Udah 5 juta mah malu. Mending kita jalan-jalan ke puncak. Ngapain buat? Udah begitu. Kita yang ngumpulin, kita yang usaha. Akan begitu. Terus kalau sudah begitu bagaimana mestinya? Fal wajibu alaihi an-nuhud ila ma yuwassiluhu ila maulahu qablal faut. Sebelum masuk ini nih sebentar lagi masuk bulan haji. Tentu buat orang yang paling tidak punya saja, saya kira ada atau banyaklah amal-amal ibadah yang dianjurkan di bulan yang dimuliakan. Nah buat yang berpunya, berada, ya jangan lewatkan. Sebab Idul Adha memang setahun sekali. Momentumnya itu tidak lama. Ibadah kurban cuma 4 hari. Hari H tanggal 10, habis itu 11, 12, 13, 4 hari. Jadi kalau mau ibadah kurban melaksanakan ya di tanggal-tanggal itu, nggak bisa di luar itu. Maka jangan luangkan jangan lewatkan kesempatan ini. Terus gimana mestinya? Fal wajibu alayya an-nuhudu. Ayo bangkitlah. Bangkit, nuhud. Nahado yanhadu nahdon wa nuhudon. Nahado yanhadu nahdon wa nahdotan wa nuhudon. Nuhud. Bangkit. Ada istilah organisasi Nahdlatul Ulama, kebangkitan. Bangkit. Ayo bangkit, semangat. Semangat untuk apa? Ilama yuwassilu ila maulahu, untuk melakukan hal-hal yang kemudian kita semakin dekat kepada Allah. Jangan nunggu nanti, sebab kematian tidak ada yang tahu. Saya masih muda, nggak nunggu tua. Saya masih sehat, nggak nunggu sakit. Mumpung ada kesempatan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang sanggup kita kerjakan selama itu hal yang baik dan maslahat, baik secara masyarakat, terlebih ya menurut hukum lah, limaslahatil ammah, apa yang bisa kita lakukan. Terus sebelum semuanya terjadi, walida terakhir ada pepatah. Ini populer banget ini. Al waqtu kasayf
illam taqta'hu qata'aka. Al waktu, masa, saat, zaman yang hari ini kita berada di dalamnya nih, itu laksana pedang. Al waktu, kesempatan, tidak terulang dua kali. Ini ngomong nih, detik demi detik nih. Gak bisa balik ke sini, gak bisa. Ya itu seperti itu. Gak bisa ke sini. Kalau ngitungnya seiring jarum jam. Gak akan mungkin kita itu ketika harus melawan waktu mundur, gak bisa. Gak bisa. Waktu laksana pedang yang berkilat. Kalau kita nggak bisa memainkan pedang, maka kita akan ditebas oleh pedang itu sendiri. Maknanya waktu harus bisa betul-betul kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Kenapa nggak bisa mundur, nggak bisa diulang? Sebab kita akan tergilas dengan waktu. Jangankan mundur, bertahan saja. Kita akan dilibas dengan waktu itu. Illam taqta'hu, kalau kita tidak sanggup memanage waktu yang diberikan oleh Allah, qata'aka, maka waktu akan melibas kita tanpa ada manfaat. Kita akan sia-sia. Sesuai firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Barakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akhirna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al hadi ila tariqil billah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa bijai isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talabidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlil dhair. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina li ikhwanina jami'il sunat wal mu'minina minal ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.